Tante Yanti, dalam agama saya sekarang, ketika ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu langit penuh sama malaikat, Tante Yanti. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menyaksikan satu cuplikan video di mana Ustadz Kainama dia membawa narasi-narasi dari Alkitab untuk membutakan mata hati orang-orang yang awam, khususnya orang Kristen, yang dimana pada kali ini dia berhadapan dengan seorang wanita Kristen yang dimana keluarganya itu sudah mualaf, dan dia berkata bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat maka malaikat di surga penuh. Nah teman-teman, inilah yang narasi-narasi Alkitab, dan ada yang lain di sepanjang pembicaraannya dia selalu mengutip ayat Alkitab dan mencoba membelokkannya seolah-olah itu adalah isi kitab suci mereka. Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Jangan bikin aneh-aneh. Kenapa? Setiap orang yang duduk di sini sedang dilihat malaikat Allah. Hati-hati Kamora. Hati-hati. Karena ada malaikat Allah yang sedang melihat setiap isi hati kita. Isi hati, isi hati. Orang dia ada di sini para apa? Ketika ada seorang, Tante Yanti, dalam agama saya sekarang, ketika ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu langit penuh sama malaikat, Tante Yanti. Malaikat penuh ini di langit, sampai ada hadits yang menyatakan sayap dengan sayap. Sayap, apa maksudnya malaikat ini? Itu bertemu, dan saking penuhnya itu tidak bisa bergerak karena penuh ini dengan malaikat Allah. Tante Yanti, dan maaf ya, jangan marah. Malaikat Allahku itu tidak peduli Tante Yanti Kristen kah tidak. Hari ini semua bebanmu diangkat dan kau diberkati. Itu agamaku. Itu agamaku. Ketika Tante Yanti bawa kekuatan, padahal saya tahu Tante ini nggak sanggup, untuk jalan aja nggak sanggup. Motohan muka itu tidak sanggup. Saya berani bilang gini karena saya mengalami. Tapi Tante, aku mau bilang sesuatu sama Tante Yanti. Allahku sedang mengirim malaikatnya untuk memberikan semua yang terbaik buat Tante dan keluarga. Ustadz K, Yanti itu kan Kristen. Tidak, kan ada itu. Kan sekarang ada dia. Doa Tante sedang dijawab oleh Allahku. Pergumulan Tante sedang diangkat dari pundak Tante. Diberikan jalan keluar yang terbaik. Dibukakan rizki serta jawaban dari tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu yang ada di dasar bumi. Karena apa? Tante memberikan kekuatan kepada orang yang akan mengucapkan syahadat. Itu Allah kami. Hari ini engkau berharga di hadapan Allahku, di hadapan Tuhan langit dan bumi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Kainama mau sampaikan kepada yang terhormat Tante Yanti. Apa itu? Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kau antarkan anakmu untuk mengucapkan syahadat, dan kau tidak peduli hatimu sendiri hancur. Kehancuran hatimu ada harga di pandangan mata Allahku, Tante. Allahku tidak terima barang-barang gratisan. Allahku tidak pernah berhutang kepada ciptaannya. Allah akan membayar semua apa yang diberikan oleh ciptaannya kepada dia. Dan hari ini
Engkau memberikan putrimu untuk berada di dalam lingkaran rahmatan lil alamin, kebenaran sejati, damai sejahtera, shalom, shalom. Maka timbullah kata Islam, artinya damai sejahtera. Oleh sebab itu tadi saya bukakan yang biasa disebutkan oleh para pendeta ketika kita pulang dari gereja. Apa itu? Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana cara Ustadz Kainama mencoba menarasikan apa yang dinarasikan oleh kitab suci. Dan dia menggunakan itu untuk mengelabui mata hati orang-orang Kristen, supaya seolah-olah narasi yang dia ucapkan itu adalah berasal dari isi kitab sucinya. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka malaikat di surga itu berdempet-dempetan ya, istilahnya bersukacita, bersorai-sorai, bahkan ribuan, sampai sudah sayapnya itu bertemu dengan sayap malaikat yang lain. Saking banyaknya dan saking hebohnya mereka melihat satu orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Nah teman-teman, sebenarnya narasi ini dia kutip dari Lukas. Ini perkataan Yesus ya, Lukas 15 ayat 10. Di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah teman-teman, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iman Ustadz Kainama, tetapi dia mencoba membawa narasi kitab suci Kristen yang sama sekali sebenarnya dia tidak pernah meletakkan imannya dengan narasi kitab suci itu. Karena Yesus di sini sedang berbicara tentang dirham yang hilang ya. Nah, jadi itu suatu perumpamaan apabila juga ada satu orang saja yang hilang dan kemudian kembali bertobat. Bertobatnya ini artinya bertobat menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 10 ayat 9. Di sana dikatakan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Kristus adalah Juru Selamat. Itulah yang disebut bertobat, menerima Yesus, setelah itu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nah teman-teman, dan inilah cara-cara setan. Sekali lagi saya katakan bahwa iblis, setan, untuk mencobai manusia, dia mencoba memodifikasi, dan itu yang terjadi pada manusia pertama. Ketika si iblis, si ular itu mencoba memodifikasi firman yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, sehingga jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa karena iblis sudah memutarbalikkan fakta itu seolah-olah benar. Nah teman-teman, yang kedua dia mencoba mengutip satu narasi berkat dalam perjanjian lama ya. Kalau kita melihat bagaimana imam itu mengucapkan berkat atas orang Israel, bahwa bangsa itu adalah bangsa yang diberkati ketika mereka takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan mereka tidak berubah setia kepada Allah Israel. Nah teman-teman, kita coba baca dalam Bilangan 6. Bilangan 6 ayat 24 sampai seterusnya. Di situ dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah teman-teman, pemilik damai sejahtera dan sumber segala damai itu adalah yang dimiliki oleh Allah Israel, yang dimana kemudian nanti berinkarnasi, mengutus firman-Nya menjadi manusia, mengutus firman-Nya dalam daging, yaitu yang kita kenal Yesus Kristus. Itulah sumber damai sejahtera, itulah
sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan bertemu dengan para muridnya, memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada para pengikutnya, dia ucapkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera bagimu. Ya, pemilik damai sejahtera adalah Allah itu sendiri, Allah Israel di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali mengucapkan damai sejahtera. Nah, teman-teman, itu sudah jelas bahwa narasi dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai seterusnya itulah narasi Alkitab, kitab suci. Seolah-olah narasi ini ada dalam kitab suci mereka. Sudah jelas kalau kita bicara sosok yang kita sembah itu berbeda. Yang disembah oleh Kainama berbeda dengan yang disembah oleh orang Kristen. Allah yang ada dalam kitab suci Ustadz Kainama berbeda dengan Allah yang dicatat dalam kitab suci Kristen. Itu sudah jelas bagaimana mungkin dia bisa membawa narasi ini untuk membutakan, untuk mengelabui mata hati orang-orang yang awam. Nah, teman-teman, inilah Ustadz Kainama, dan ketika dia nanti melawan debat lagi pendeta-pendeta, justru dia berkata nanti, ya buktinya tidak ada bukti. Nah, sebenarnya dia hanya pandai untuk memodifikasi, memutarbalikan kebenaran itu, dan memang itu adalah cara-cara iblis, dan iblis bisa memakai siapa saja untuk memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, maksud saya di sini, kalau kamu berbicara dengan orang Kristen, jangan bawa narasi kitab suci seolah-olah yang kamu ucapkan itu adalah narasi di kitab sucimu, seolah-olah kamu mengajak dia untuk mempercayai narasimu yang sudah kau modifikasi, yang sudah kau putarbalikan kebenarannya. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari hati-hati, waspada, ini akhir zaman. Kata Tuhan Yesus, penyesatan itu memang ada, tetapi celakalah yang mengadakan penyesatan itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.